Menjawab pertanyaan pertama dan kedua pada kasus penyimpangan oleh para perencana keuangan di Commonwealth Financial Planning Limited, cabang perencana keuangan Commonwealth Bank of Australia. Tindakan yang diambil oleh manajemen senior pada kasus penyimpangan oleh para perencana keuangan di Commonwealth Financial Planning Limited, cabang perencana keuangan Commonwealth Bank of Australia ini, termasuk hal yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan, karena ketika terungkapnya penipuan yang dilakukan Don oleh investor Daily, dan disebutkan bahwa pada kenyataannya, CBA mengetahui setidaknya ada 14 kasus pemalsuan sejak Oktober 2008. Namun, CBA tidak melakukan tindakan apa-apa. Bahkan manajemen senior seolah menutupi dokumen tertentu sehingga tidak dapat diakses dalam kemungkinan tuntutan kasus oleh klien. Sama halnya dengan menutupi bukti penyelewengan yang dilakukan oleh perencana keuangan CFPL. Hal ini hanya akan memperburuk situasi dan membuat manajemen senior dipandang buruk dan sangat tidak profesional. Jika saya berada di posisi Ian Nair, CEO CBA, hal pertama yang akan saya lakukan adalah meminta maaf kepada korban atas kerugian yang diterimanya. Selanjutnya, saya akan memerintahkan CBA untuk membuat skema kompensasi untuk klien lalu menuntut dan meminta tanggung jawab dari Don atas perbuatan yang dilakukannya. Ia harus bertanggung jawab, ditambah lagi jelasnya bukti yang menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh Don. Sebisa mungkin kompensasi yang akan diterima korban dan kemampuan perusahaan untuk memberi kompensasi akan sejalan dan tidak merugikan korban lebih lanjut lagi. Fokus perhatian dari rencana remunerasi yang dilakukan oleh CBA terletak pada penilaian atas saran keuangan yang diterima. Dengan terjadinya hal ini, maka akan merubah budaya perusahaan dan perilaku karyawan ke depannya, karena adanya rasa takut jika terjadinya hal yang sama. Perubahan yang akan saya buat pada rencana remunerasi adalah membuat sesi tawaran kompensasi secara terbuka untuk menghindari ketidakpercayaan dari pihak luar sehingga tidak ada berita miring yang muncul setelahnya. Laporan tersebut berisi kritikan pedas terhadap ASIS dan CFPL. Ada pemalsuan dan penyembunyian fakta material secara tidak jujur sebagaimana dilaporkan dalam penyelidikan. Ketua Komite Senator Mark Bishop mengatakan tindakan CFPL difasilitasi oleh budaya berbasis penjualan yang sembrono dan manajemen yang lalai, yang mengabaikan atau ketidakpatuhan dan aktivitas yang melanggar hukum selama keuntungan dihasilkan. Dia juga berkomentar bahwa ASIS tampak melewatkan atau mengabaikan tanda-tanda peringatan dini yang jelas dan terus-menerus dari kesalahan perusahaan atau tren yang meresahkan yang menempatkan kepentingan konsumen dan investor dalam risiko besar. Di antara banyak temuan terkait ASIS dan CFPL, salah satunya adalah permintaan komisi kerajaan ke dalam saga tersebut meskipun akhirnya ditolak. Dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai platform bebas berbasis digital, media sosial memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengemukakan pendapat maupun pemikiran sebagai wujud demokrasi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di ranah politik, menyampaikan gagasan hingga mengkritisi kebijakan pemerintah. Ketika media masuk ke dalam ranah sosial, maka media massa perlu diatur untuk menjamin kontribusinya terhadap kebaikan publik. Struktur hukum dan kebijakan adalah aturan main yang harus disepakati supaya media dan masyarakat mendapatkan ranah jamin hukum yang pasti. Di sini saya akan menjelaskan dua pertanyaan, yaitu yang pertama, diskusikan secara singkat pentingnya kebijakan perlindungan pelapor yang baik. Apakah kebijakan cukup melindungi moral dan sesama pelapor? Perbaikan lebih lanjut, apa yang dapat dilakukan untuk mendorong mereka yang mengetahui kesalahan dalam suatu organisasi untuk maju? Bukannya diam saja. Jawabannya sangat penting karena perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikat baik, dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundungan yang terkait dengan best practice yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS. Perlindungan pelapor bertujuan untuk menjamin keamanan pelapor dan memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan tindakan pelanggaran terhadap perusahaan. Belum cukup melindungi moral dan sesama pelapor karena Don diam-diam telah manipulasi profil risiko kliennya untuk mengadopsi portofolio investasi yang sangat agresif untuk keuntungannya sendiri. Pemerintah Australia dengan cepat menanggapi dengan menerapkan langkah-langkah baru termasuk proposal untuk membuat daftar penasihat keuangan publik industri. Pertanyaan kedua yaitu CBA memiliki reputasi yang sangat baik di antara para pelanggannya, tetapi CFPL sangat merusaknya. Apa tantangan yang dihadapi oleh organisasi seperti CBA dalam mempromosikan perilaku etis, kepatuhan, dan tata kelola yang baik di seluruh grup? Sehubungannya dengan skandal CFPL, pertanyaan telah diajukan tentang integritas sektor perencanaan keuangan. Dengan kekurangnya perlindungan pelanggan menjadi perhatian utama pemerintahan Australia
dengan cepat menanggapi dengan menerapkan langkah-langkah baru termasuk proposal untuk membuat daftar penasihat keuangan publik industri yang ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi dalam industri. Strange, Commonwealth Bank of Australia CBA adalah yang terbesar dari 4 bank besar Australia, memegang 29% dari seluruh tabungan rumah tangga di Australia. Lebih dari separuh total remunerasi tahunan CBA untuk perencanaan keuangan bergantung pada insentif jangka pendek seperti bonus. Komisi dipatok pada tingkat risiko dari aset investasi yang dijual. Oleh karena itu, perencanaan keuangan memiliki insentif untuk mendorong klien mereka memilih portofolio investasi yang berisiko. Pada saat yang sama, kesabaran Brown habis dengan tanggapan yang tidak memadai atas keluhannya di CBA dan ASIC. Weakness, dia memiliki reputasi buruk untuk menghitung penjualan melalui cara yang tidak bermoral. Tidak ada tanda-tanda ASIC mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan bukti dari CFPL, meskipun pelapor telah menyarankan agar file klien dihapus. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia ASIC dikritik karena sangat lamban dan tidak memadai dalam menanggapinya. Opportunities, lebih dari separuh total remunerasi tahunan CBA untuk perencanaan keuangan bergantung pada insentif jangka pendek seperti bonus. Pada tanggal 24 Maret 2010, ASIC mengeluarkan perintah kepada CFPL, memberi mereka waktu 2 minggu untuk menyerahkan file klien yang sedang diperbaiki, menandai tanda pertama konfrontasi antara ASIC dan CFPL. Pada bulan Februari 2008, sebagai bagian dari pengawasan program oleh Badan Pengawas, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia ASIC, pemberitahuan peringatan dikirim kepada CFPL yang menunjukkan bahwa 38 perencanaan telah diklasifikasikan sebagai risiko kritis karena tidak mematuhi protokol saran perencanaan keuangan yang tepat. Treats, salah satu dari 3 nama dalam pemberitahuan peringatan, Don Nguyen sangat akrab dengan Morris. Telah secara pribadi menyaksikan beberapa tindakan tidak jujur Don. Morris yang marah memberitahu manajer perencanaan keuangan timnya. Don diam-diam memanipulasi profil risiko kliennya untuk mengadopsi portofolio investasi yang sangat agresif untuk keuntungan sendiri, dalam menarik komisi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Morris merasakan tekanan yang sangat besar dari manajemen puncak. Analisis kasus Commonwealth Bank of Australia, Rojuan, menggunakan tools analisis fishbone. Terdapat 6M yang membentuk fishbone ini, yaitu man, method, tools, measurement, mother nature, material, yang membentuk skema penipuan besar-besaran tahun 2003 sampai 2012 oleh Commonwealth Financial Planning Limited atau CFPL. Yang pertama, terdapat man, atau orang-orang yang terlibat pada skema penipuan ini, yaitu klien yang berinvestasi, contohnya seperti Janice Lee Brown, perencana keuangan Donald Don Nguyen yang jahat di cabang Chatswood, serta Jeff Morris, perencana keuangan yang curiga. Yang kedua, terdapat method, atau metode yang digunakan pada skema penipuan ini, yaitu ada penjualan dan penipuan dengan cara jahat oleh Don, manipulasi profil resiko klien untuk penarikan komisi yang lebih tinggi, dan resolusi internal yang tidak berjalan dengan bagus. Dan terakhir yaitu manajemen yang menutupi perilaku Don. Lalu ada tools atau peralatan yang digunakan pada skema penipuan ini, yaitu file dan dokumen klien, lalu portofolio klien. Yang keempat, terdapat measurement. Tidak ada pengukuran yang pasti dari perusahaan untuk menilai karyawan benar maupun salah, sehingga Don akan terus-menerus melakukan penipuan ini. Yang kelima, ada mother nature atau lingkungan perusahaan di mana Don Nguyen bekerja, di mana manajemen tingkat atas yang menutupi dan terkesan tidak peduli terhadap kesalahan yang disengaja oleh karyawan. Dan yang terakhir, dapat material atau materi-materi yang digunakan dalam skema penipuan ini, yaitu penyalahgunaan portofolio klien serta penyalahgunaan tanda tangan klien. Selanjutnya ada analisis tool GCG, Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi, yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Contoh kasus dalam case ini adalah Don telah menipu dan memanipulasi kliennya dengan mengira uang mereka hilang karena kemalangan. Selanjutnya ada fairness, yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas. Salah satu contoh kasus dalam case ini adalah Don hanya memusatkan perhatian pada memaksimalkan komisinya. Selanjutnya ada independence, yaitu pengelola perusahaan secara proporsional tanpa benturan, kepentingan, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contoh kasus dalam case ini adalah penjual yang terlalu agresif yang didorong oleh pengejaran bonus yang tidak jelas dengan sedikit tempat untuk kejujuran. Selanjutnya ada accountability, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Salah satu contoh kasus dalam case ini adalah difasilitasi oleh budaya berbasis penjualan yang sembrono dan manajemen yang lalai yang mengabaikan ketidakpatuhan dan keaktifan yang melanggar hukum selama keuntungan dihasilkan. Yang terakhir ada responsibility, yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contoh kasus dalam case ini adalah yang pertama, ketidakpatuhan terhadap protokol, yang kedua adalah
tindakan tidak jujur dari Don.